Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten terbaru di channel ini. Kita akan kembali meneruskan cerita wayang kita dan akan melanjutkan permulaan Perang Bratayuda. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Cerita apa yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Di Perang Bratayuda hari pertama, senopati di pihak Pandawa, yaitu dipimpin oleh 3 senopati agung, yaitu Raden Utara, Raden Noratsangka, dan Raden Trestajumena. Namun sebelum peperangan terjadi, ada beberapa hal yang terjadi kepada para Pandawa, khususnya Raden Arjuna. Ketika Resi Bisma merentangkan panah sebagai tanda dimulainya Perang Bratayuda, Arjuna enggan untuk membalas panah tersebut. Maka perang tersebut tidak akan terjadi apabila Arjuna tidak membalas panah daripada Resi Bisma. Peristiwa tersebut tentu saja terlihat oleh Prabu Batara Kresna yang selama ini berada di dekat Arjuna. Prabu Batara Kresna kemudian mempertanyakan apa yang terjadi dengan Raden Arjuna. Arjuna pun kemudian menjelaskan bahwasanya dia masih belum bisa untuk melawan para sesepuh di negara Astina. Tentu saja orang-orang atau sesepuh di negara Astina merupakan bagian dari orang tua mereka. Di antaranya adalah Resi Dorna, Resi Bisma, dan banyak sekali para tetua di negara Astina, dan Arjuna tidak sanggup untuk melawan mereka. Dengan kebimbangan Raden Arjuna tersebut, tentu saja Prabu Batara Kresna memberikan sebuah wejangan agar Arjuna kembali bersemangat di dalam menjalani Perang Bratayuda. Prabu Batara Kresna kemudian kembali mengingatkan tugas Arjuna sebagai satria untuk membela rakyat yang ditindas oleh para Kurawa. Tentu saja Prabu Batara Kresna pun menjelaskan berbagai macam hal mengapa Arjuna harus dan mampu melawan Kurawa. Namun Arjuna masih saja tetap tidak mau dan tidak tergoyahkan tekadnya untuk mundur dari Perang Bratayuda. Arjuna masih tidak tega untuk melawan para tetua dan tidak sanggup untuk melawan mereka. Malahan Raden Arjuna sempat ingin kabur dari peperangan Bratayuda, namun segera dihentikan oleh Prabu Batara Kresna. Prabu Batara Kresna menjadi sangat kesal karena Raden Arjuna sempat ingin kabur di dalam peperangan. Kemudian seketika kemudian Prabu Batara Kresna pun mengeluarkan ajian kewisnuannya. Seketika waktu pun terhenti, semua aktivitas yang berada di sana berhenti seketika. Air yang mengalir berhenti, api yang bergejolak pun berhenti, serta angin yang bertiup pun seketika terhenti oleh ajian kewisnuan dari Batara Kresna. Di antara semua kejadian itu, Prabu Batara Kresna dan Raden Arjuna lah yang hanya bisa bergerak dan berbicara. Dan ketika saat itulah kemudian Prabu Batara Kresna pun menunjukkan ajian kewisnuan dan menunjukkan wujudnya yang sesungguhnya. Prabu Batara Kresna pun berubah menjadi Triwikrama yang berwujud raksasa yang sangat besar. Dengan memiliki 1000 kepala, 1000 tangan yang masing-masing di tangannya memegang senjata. Saking besarnya Triwikrama sampai-sampai Arjuna pun tidak bisa melihat batas dari kebesaran Triwikrama tersebut, sehingga menyebabkan kepada Arjuna, kemudian Arjuna pun takluk dan bersujud di hadapan Triwikrama. Arjuna merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan kewisnuan Prabu Batara Kresna. Kemudian Prabu Batara Kresna dengan wujud Triwikrama tersebut kemudian berbicara kepada Raden Arjuna. Triwikrama kemudian menjelaskan kepada Raden Arjuna bahwasanya apabila Arjuna tidak ingin ikut berperang, maka Triwikrama akan menghancurkan dunia ini. Lebih baik Triwikrama menghancurkan dunia ini apabila tidak terjadinya perang antara Pandawa dan Kurawa. Triwikrama juga menjelaskan bahwasanya perang adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Perang merupakan siklus di mana kehidupan yang dulu akan
akan digantikan dengan kehidupan yang baru. Generasi yang lama tentu saja akan digantikan oleh generasi yang baru, dan dengan adanya peperangan maka siklus tersebut akan terus berputar dan kehidupan yang baru akan terjadi. Begitulah kemudian Dewi Krama pun memberikan dua pilihan kepada Raden Arjuna. Pilihan yang pertama adalah Dewi Krama akan menghancurkan dan sekaligus membunuh Raden Arjuna dan menghancurkan dunia ini, ataukah Arjuna lebih memilih untuk ikut berperang. Dengan adanya dua pilihan dari Dewi Krama tersebut, kemudian Raden Arjuna pun tersadar. Raden Arjuna pun kemudian bertekad dan meneguhkan dirinya untuk ikut berperang dan melawan para Kurawa. Disitulah awal mula kemudian Raden Arjuna pun tidak tergoyahkan di dalam melawan para Kurawa beserta para pasukannya. Dengan adanya kejadian itu, Arjuna pun tidak pernah gentar di dalam peperangan menghadapi para Kurawa dan pasukannya. Begitulah peristiwa yang terjadi kepada Raden Arjuna dan Prabu Batara Kresna sebelum memulai perang Bratayuda. Peristiwa tersebut tercatat sebagai peristiwa Bhagavad Gita atau Bhagavad Gita. Tentu saja Arjuna pun kemudian menjadi teguh dan tidak pernah ragu di dalam menghadapi para Kurawa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan nantikan video terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.